Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Nur Rahman, NRP 5025231057. Di sini saya akan demo revisi praktikum 2. Nah, saya anggota dari Asdos Mbak Clarissa Luna atau Asdos Merah. Nah, jadi soal yang pertama yaitu emangnya bisa. Nah, ini soalnya emangnya bisa EB. Jadi di sini tuh intinya kita akan diberikan sebuah bilangan prima. Nah, nanti kita harus mencari faktorial dari bilangan prima tersebut, tapi intinya dari soal ini yaitu kita harus mencari angka nolnya ini. Mencari ada berapa sih angka nol di akhir faktorial bilangan prima tersebut. Sehingga format masukannya yaitu bilangan prima, format keluarannya yaitu ada dua. Jika nolnya ini ganjil, maka dia outputkan, aduh kenapa ganjil sih? Nah, tapi jika dia genap, maka outputkan yaitu mantap bang. Jadi ganjil genap ini sesuai dengan jumlah nol hasil dari faktorial bilangan prima tersebut. Nah, di sini yaitu ada terdapat constraint atau batasan yaitu n ini lebih besar dari 2, lebih besar sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 10 pangkat 9 plus 7 atau sekitar 1.000.000.000. Nah, contoh masukan di sini 5. Format keluaran yaitu, aduh kenapa ganjil sih? Nah, kenapa dia bisa begini? Karena 5 faktorial itu hasilnya 120. Dan 120 itu 0 di akhirnya 1, sehingga dia ganjil. Nah, lalu contoh yang kedua yaitu 11. 11 itu hasil akhirnya 399168800. Di sini terdapat dua angka 0 di bagian akhir, sehingga dia genap. Contoh. Oh ya, sekarang langsung review kode. Nah, ini saya sudah buat test case-nya. Di mana kalau 1 sampai 4 itu, kalau bilangan prima 1 sampai 4, ya intinya 0, jumlah nolnya 0 sehingga genap, dan selanjutnya. Lalu setelah itu, di sini ada kodenya. Kodenya seperti biasa kita include stdio, terus integer main, buat function yang akan dijalankannya, yang function utama. Di sini saya mendeklarasikan dan mengambil inputan user dengan variabel namanya inputan. Saya menggunakan long in agar panjang aja. Nah, terus di sini deklarasi variabel lagi buat kelipatan dan angka kelipatan. Karena di sini terdapat pola, yaitu di mana di setiap kelipatan 5, nanti nolnya itu akan bertambah 1. Sehingga di sini saya membuat perulangan juga. Jadi selama inputan lebih dari 5, intinya dia nih bakal ngedapetin angka ganjil atau genapnya ini. Nah, di sini kan inputan sama dengan inputan dibagi angka kelipatan. Terus di sini juga kelipatan sama dengan kelipatan plus inputan. Nah, di sini itu untuk mencari jumlah angka 0 di akhir apa namanya? Di akhir bilangan faktorialnya. Karena dia kelipatan 5. Di sini kita tidak perlu mencari faktorialnya karena ini tuh ada polanya. Polanya yaitu setiap kelipatan 5 dia akan berubah menjadi ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap gitu. Tapi ada kasus khusus di mana di sini 20 di setiap kelipatan 5 ya, di setiap 5 kuadrat, 5 pangkat 2, 5 pangkat 3 itu dia bakal genap-genap gini, bukan genap ganjil. Nah, terus di akhir kita cek kelipatannya ini, dia ganjil atau genap. Kalau kelipatan di modulo 2 itu sama dengan 0, maka dia print mantap bang, maka dia genap kan. Maka dia print mantap bang. Lalu jika dia ganjil, jika dia di modulo 2 itu tidak sama dengan 0, else selain itu berarti dia, aduh, kenapa ganjil sih? Berarti dia bilangan ganjil. Nah, di sini tuh kita buat nyari ada kelipatan 5 sampai berapa sih di sini. Contoh di sini deh, kita contoh kasus. Misalkan kasus di sini yaitu eh, pertama 5 sesuai dengan soal. 5 sesuai dengan soal. Maka dia hasilnya, aduh kenapa ganjil sih? Karena 5 ini kan, 5 faktorial kan 120 sehingga nolnya 1. Lanjut.
Kita coba lagi, misalkan di sini kita 29 faktorial. Nah, 29 faktorial ini jumlah nolnya ada 6. Sehingga dia hasilnya harusnya genap. Sehingga mantap bang. Contoh lagi di sini 91. 91 itu harusnya berarti ganjil, harusnya ganjil. Nah, aduh kenapa ganjil sih? Nah, gitu. Untuk nomor pertama intinya kita harus mencari kelipatan 5 ini. Lanjut ke nomor 2, yaitu PRK atau pertemuan rahasia cookie. Nah, di soal kedua ini pertemuan rahasia cookie ini intinya si cookie ini ingin mengadakan yang namanya pertemuan penting. Tetapi masalahnya yaitu setiap teman si Gogok atau si Cookie ini, dia tuh memiliki jadwal yang berbeda-beda. Jadi ada yang bisa di hari Senin, ada yang bisa beberapa hari kemudian gitu. Nah, sehingga si Cookie ini membutuhkan bantuan kita untuk menghitung hari terakhir atau hari pertemuannya ini. Nah, dimulai dari hari X. Hari X ini ibaratnya kayak hari pengumumannya gitu loh. Nah, terus dengan bantuanmu kita harus merencanakan nih kapan pertemuan si Cookie ini. Intinya kalau di case ini kita harus mencari KPK dulu. Setelah itu kita akan mendapatkan harinya. Nah, di sini terdapat format inputan. Nah, pertama itu baris pertama ini bilangan bulat N. Intinya ini tuh berapa teman Cookie yang ingin diundang. Nah, kedua ini berisi bilangan bulat HI ini maksudnya eh, kan misalkan teman Cookie ini ada 3, berarti dia ngisiin 3 bilangan juga di sini. Jadi ini tuh setiap berapa hari sih teman Cookie bisa bisa berkumpul, jadwalnya kosongnya di mana gitu. Terus baris ketiga yaitu hari X, yaitu hari terakhir ketika Cookie ingin mengundang semua teman-temannya untuk berkumpul. Jadi intinya di sini tuh hari awal ya, hari awal sebenarnya ya. Hari awal si Cookie ini eh, memberitahukan kepada teman-temannya kapan mereka akan berkumpul. Nah, di sini terdapat batasan juga yaitu jumlah teman Cookie itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 10 dan juga di sini jadwal teman-temannya itu lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari 30. Sehingga outputnya yaitu berisi nama hari ketika semua teman bisa berkumpul bersama atau bisa melakukan pertemuan penting tersebut. Contoh di sini yaitu 3, terus 3, 3 berarti ini artinya ada 3 teman Cookie yang ingin berkumpul. Nah, terus ini 2, 3, 4 artinya teman Cookie yang pertama ini bisa berkumpul 2 hari sekali. Teman yang kedua 3 hari sekali dan teman yang ketiga ini 4 hari sekali. Dan dia diumumin di hari Minggu. Sehingga kalau dilihat-lihat ya, KPK-nya atau mereka dapat berkumpul bersama yaitu di hari ke setelah hari ke-12. Kan 4, 3, 2. Nah, sehingga Minggu ditambah 12 hari kemudian, maka dapatlah hari Jumat. Nah, contoh kita coba ya, kita coba. Kita coba sesuai test case dulu. Jangan coba dulu dong. Kita harus ngejelasin kode dulu ya. Nah, di sini saya include string dan stdio. Di sini saya menggunakan string.h. Lanjut. Pertama di sini saya deklarasi dan ambil jumlah inputan teman di sini untuk scanf untuk ngambil inputan teman. Nah, terus di sini saya mendeklarasikan array untuk jadwal teman. Nah, di sini tuh saya untuk mengambil data yang kedua ini, yang 2, 3, 4 ini. Jadi, dia akan sesuai dengan jumlah teman yang diinputkan di awal. Terus di sini saya mendeklarasikan array hari. Nah, di sini untuk menampung hari-hari nih. Di sini terdapat array 2 dimensi di mana 7, 7. Maksudnya ini apa? Maksudnya kita memiliki 7 data di mana di setiap data 7 ini maksimal 7 karakter. Contohnya minggu nih, minggu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena di sini paling banyak yaitu hari Minggu, sehingga saya di sini harusnya kan 6 karakter, tapi di sini saya biar aman, makanya 7 aja. Nah, terus scanf untuk mengambil string hari awal. Nah, di sini saya scanf untuk mengambil inputan yang ketiga, yaitu hari pemberitahuan kapan mereka akan berkumpul. Nah, di sini hari Minggu contohnya. Nah, terus setelah itu
logikanya yaitu kita harus mencari dulu nih indeks hari awal. Misalkan di sini kita hari Minggu kan. Nah, berarti kita harus Minggu itu kan 0 ya indeksnya ya di sini ya. Nah, kita harus nyari dulu nih Minggu tuh 0. Tapi karena di sini indeks hari awal udah 0, saya mendeklarasikan variabel defaultnya 0, maka dia nggak bakal masuk sini. Nah, tapi seandainya dia misalkan harinya hari Selasa. Selasa itu kan indeksnya yaitu Selasa itu 0, 1, 2. Berarti dia indeksnya 2. Nah, di sini kalau I kurang dari 7, dia masuk ke sini. Nah, di sini tuh untuk mencari indeks hari awalnya. Misalkan integer perbandingan sama dengan jadi strcmp compare nih hari awal sama hari ke I. Sama apa enggak? Kalau dia sama, nah indeks hari awal ini berarti I-nya ini, iterasinya ini, iterasi ya iterasi kan namanya ya. Bener-bener. Increment, iterasi, increment, pokoknya gitulah. Nah, jadi seandainya misalkan dia harinya Kamis, Kamis, Kamis kan misalkan 0, 1, 2, 3, 4. Berarti dia I-nya juga keempat. Nah, kalau dia udah benar, maka indeks hari awal ditimpa nih sama variabel I. Tapi kalau dia salah, dia bakal increment terus, nyampe dia ketemu hari yang benernya. Contohnya kalau misalkan hari Selasa, ya udah 2. Itu udah 2 gitu ya. Nah, terus setelah kita tahu nih indeks hari awalnya, kita harus mencari jadwal teman terlama nih. Jadi kita harus ngebandingin nih. 2, 3, 4 nih yang paling lama yang mana? Kan yang paling lama kan 4 ya. Fungsinya apa kita nyari ini? Agar kita mudah untuk mencari KPK-nya nanti. Contoh di sini, kita mendeklarasikan variabel biasa yaitu jadwal teman terlama. Nah, awalnya kita isi defaultnya yaitu jadwal teman yang pertama atau misalkan di sini 2 gitu ya. Terus kita looping untuk mencari jadwal teman terlama. Kalau jadwal teman ini yang selanjutnya lebih besar dari jadwal yang sebelumnya, maka jadwal yang selanjutnya ini yang bakal dipakai. Sehingga dia akan ngambil jadwal teman yang paling besar. Contohnya di sini adalah angka 4. Setelah itu, kita mendeklarasikan variabel KPK untuk mencari nilai KPK. Nah, di sini tuh kenapa saya nulis jadwal teman terlama? Karena jadwal teman terlama ini ada kemungkinan dia akan menjadi KPK-nya. Contohnya kalau dia di sini 2, 2, 4, maka KPK-nya kan 4. Kalau di sini kan 2, 3, 4, KPK-nya 12. Tapi kalau dia 2, 2, 4, KPK-nya 4. Sehingga saya nulis di sini gini dulu defaultnya. Terus ini saya buat perulangan nih. Perulangan untuk mencari KPK. Nah, kita akan mencari KPK untuk menghitung hari selanjutnya itu. Nah, di sini saya membuat mencari KPK kalau dia dapat dimodul oleh semua jadwal teman. Jadi KPK itu kan harus bisa dimodul oleh semua jadwal teman kan. Nah, di sini ya, jika KPK ini dimodulo teman itu tidak sama dengan 0, maka true KPK sama dengan 0. Break. Nah, di sini true KPK-nya 1 apa 0? Kalau misalnya dia 1, break artinya dia udah keluar dari perulangan. Kalau dia masih 0, di sini masih 0, maka dia KPK plus sama dengan jadwal teman terlama. Ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi gitu kan. Nah, jadi dia bakal ngulang-ngulang terus di sini sampai dia dapat KPK-nya pokoknya ya. Dia bakal ngulang lagi kalau misalkan dia di sini kan 0. Dia bakal lanjut ke bawah sini. Nah, tapi kalau dia tapi kalau dia tidak sama dengan 0 kan, berarti dia true KPK-nya 1 kan. Berarti dia gak masuk sini, gak masuk ke if ini. Sehingga kalau dia true KPK-nya 1, dia masuk ke sini. Sehingga kalau ini true, bernilai true, maka dia akan keluar dari looping ini. Sehingga dia akan mendapatkan KPK dari hasil penjumlahan jadwal teman-temannya ini. Nah, setelah kita mendapatkan KPK-nya, kita itu harus menghitung hari pertemuan dari indeks hari awal. Jadi intinya kan hari akhir atau hari pertemuan itu kan hari awal ditambah dengan KPK gitu. Nah, terus kita harus
mendapatkan hari dari indeks yang sudah kita dapatkan. Kan dari ini kan sebenarnya integer ya, masih indeks. Nah, sehingga di sini kita kalau misalkan dia lebih dari 7, kan hari cuma ada 7 ya. Jadi di sini lebih besar sama dengan 7. Dia bakal dimodulo sama 7 sehingga berapapun angkanya dia akan mendapatkan harinya. Nah, terus di sini print output yaitu hari dalam kurung indeks. Indeks keberapa nih? Kita dapat indeks dari sini. Nah, contoh kita jalanin ya. Contoh, aduh, nyelek kali, Bang. Contoh di sini kita menjalankan soal, sesuai dengan soal yang diberikan. 3, artinya ini ada 3 teman, terus 2, 3, 4. Artinya ini teman pertama itu 2 hari sekali bisanya, teman kedua 3 hari sekali, teman ketiga itu 4 hari sekali. Terus minggu ini tuh hari dimulainya, hari pemberitahuan ibaratnya ya. Maka harinya Jumat karena minggu ditambah dengan 12 hari kemudian yaitu hari Jumat. Contoh lagi kita coba, misalkan kita butuh si Kuki ini pengen ngundang 4 orang teman. Dia pengennya temannya itu ada yang bisa 2 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang 4 hari sekali, ada yang 2 hari sekali. Sehingga di sini KPK-nya yaitu KPK-nya 4. Karena dari 2242 KPK-nya 4. Sehingga kalau kita di sini nulisnya misal hari Minggu, 4 hari kemudian yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis berarti. Nah, lanjut lagi misalkan Kuki ngundang 5 teman. Misalkan 5 teman. Teman pertama bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, 5 hari sekali, 5 hari sekali. Berarti ini KPK-nya ada di angka, hampir susah coy ini KPK-nya. 5 kali 3, 4, 5 kali 3 kali 4, 120 hari kemudian dong. 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60. 60 hari kemudian. Berarti kalau dia minggu harusnya minggu sih. Oh, Kamis. Nah, intinya nyari KPK dari sebanyak ini nih. Berapa gitu. Nah, intinya hari Kamis. Nah, benar kan ya? 60 hari kemudian tuh berarti Kamis kan, benar. Oke, begitu untuk nomor 2. Lanjut nomor 3, yaitu quiet zero. Clear. Nah, di nomor 3 ini, KZ alias Quiet Zero. Quiet Zero adalah sebuah project yang dibuat oleh Prospera Mercury ini. Gunanya untuk balas dendam tentunya ya kan. Nah, si Quiet Zero ini dikontrol sama yang namanya Ariel Buit atau Erich Samaya. Jadi project ini tuh kuncinya untuk menghancurin dunia. Cuma anaknya nih si Suleta Mercury nih, anak si pembuat Quiet Zero, dia tuh tidak pengen ibunya menjadi pembunuh massal ya kan. Sehingga dia pengen menghancurkan nih proyek ini atau memberhentikan gitu ya kan. Nah, jadi proyek ini tuh intinya terdiri dari 10 pangkat 16 dikurang 1 Ganot dan juga pengontrolnya yaitu Arial Rebul. Intinya totalnya 10 pangkat 16 dan dikurang 1 karena si Arial Rebulnya ini. Nah, si Suleta kan pengen, oh ya, ada lagi nih. Kalau si Suleta pengen ngalahin, maka solusi paling optimalnya yaitu dengan mengalahkan Eri pada area Rebuild, yaitu mengalahkan pengontrolnya ya kan. Nah, namun masalahnya si pengontrolnya ini berada di dalam formasi Quiet Zero dan formasinya itu menyerupai binary tree, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu loh. Dan selanjutnya. Dan setiap angka dalam binary tree-nya ini dia itu merepresentasikan jumlah power yang harus dikeluarkan gitu ya kan. Sehingga di sini langsung aja ke format masukan. Format masukan yaitu berisi bilangan T atau menandakan jumlah test case. Jadi kita mau nyoba berapa kali nih buat ngalahinnya. Terus baris berikutnya yaitu E yang menandakan posisi Eri pada formasi. Jadi E ini posisi si pengontrolnya itu loh, posisi si Eri sama ya. Sehingga keluarannya yaitu si Suleta atau anaknya si Eri sama ya ini membutuhkan berapa power. Terus pet dengan pet musuh yang
yang perlu dikalahkan. Nah, ini tuh jalurnya, jalur dia bisa ngalahin si Eri nih. Kita harus melawan siapa aja. Dimana di sini tuh terdapat batasan, yaitu jumlah test case-nya itu lebih besar sama dengan satu, kurang dari sama dengan 10 pangkat 4. Dan si Erit Samaya ini, atau petnya ini kurang dari, lebih dari sama dengan satu, dan kurang dari sama dengan 10 pangkat 16. Anjir ngantuk codo, jam 23.16 nih. Nah, terus contohnya di sini contoh masukan yang pertama, dia pengen ada 3 test case ya kan. Nah, di 3 test case ini, yang pertama dia ingin mengalahkan Erit Samaya di posisi nomor 5, posisi nomor 1, dan posisi nomor 13. Sehingga outputnya, yang pertama dia membutuhkan 8 power dengan pet musuh yang perlu dikalahkan itu 521 atau 125. Dan dijumlahkan ini, maka hasilnya power yang diperlukan. Begitupun yang satu ini. Begitupun yang 23 ini ya kan. Ditambahkan ini semua, maka hasilnya power yang dibutuhkan. Oke, langsung aja. Kita review coding ya, review coding. Sekarang saatnya review coding ya kan. Review coding, review coding. Di sini saya menggunakan include stdio dan juga math.h. Tapi saya di sini tidak menggunakan string.h ya. Nah, pertama saya itu untuk pertama seperti biasa saya itu mendeklarasikan dan mengambil inputan dari jumlah test case yang diinginkan. Di sini adalah integer test case atau T. Terus di sini adalah posisi Eri nanti. Nah, ini kan test case 3 ya. Di sini kan dinamis ya, bisa 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 sesuai dengan yang diisi di pertama. Nah, di sini saya menggunakan looping untuk mengambil 3 inputan setelahnya. Dan ini dinamis sesuai yang ini. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya membuat perulangan lagi. Membuat perulangan atau inti dari kodenya untuk membuat keluaran. Keluaran seperti ini. Mari kita bedah. Pertama, di sini saya membuat variabel jumlah jalur, terus jalur dilalui atau di sini adalah petnya. Terus di sini saya membuat deklarasi posisi Eri. Nah, Eri position ini sesuai dengan aduh, Eri position ini sesuai dengan looping dari test case yang kita masukkan tadi ya. Jadi ini tuh bakal dinamis sesuai dengan jumlah test case yang dimasukkan. Misalnya 5, 1, 3 berarti pertama di sini 5 dulu nih. 5 gitu. Lanjut. Pertama yaitu kita harus menghitung power yang dibutuhkan ya kan. Cara menghitung power yang dibutuhkan yaitu total power. Caranya itu dengan menambahkan posisi Eri lalu dibagi 2 setiap looping. Nah, di sini kan dia ngelooping nih, posisi R-nya berapa. Selama posisi R ini lebih dari 0, maka dia ngelooping terus buat mencari powernya gitu ya kan. Terus di sini kita harus menandai jalur yang dilalui menuju posisi R. Gunanya apa? Gunanya di sini buat nyari pet nanti. Jadi kita butuh jalur dilalui ini buat nyari pet nanti. Jadi ini ibaratnya variabel variabel yang dibuat untuk mendapatkan petnya nanti. Jadi, nah setelah itu area posisi dibagi sama dengan 2. Nah, biasanya kan kalau perulangan kan I plus plus, I minus minus. Di sini saya menggunakan area position dibagi 2. Karena kan binary tree kan kayak 2 dibagi 2 dibagi 2 dibagi 2 terus gitulah pokoknya. Nah, jumlah jalur dengan I. Nah, jumlah jalur ini diganti ke I. Lanjut. Maksudnya jumlah jalur ini jalur terakhir coy, jalur terakhir. Nah, setelah kita mendapatkan total power kan dari sini, total power, kita masukin aja di sini nih. Jika test case-nya ini lebih dari sama dengan 1, kan ada constraint ya, harus lebih besar sama dengan 1. Nah, di sini tuh Suleta membutuhkan persen LLD power dengan pet musuh yang perlu dikalahkan. Nah, petnya belum dikasih tahu nih, tapi kita udah ngasih tahu powernya itu berapa. Di sini kan total power tuh dari sini. Nah, setelah kita printf
hasil untuk powernya udah keluar, maka kita akan menghitung atau apa sih namanya mengoutputkan pad yang dilalui. Nah, jadi di sini gampang aja. Kita tinggal ngelooping dari variabel ini. Ini kan udah ada isinya nih, si array. Array ini kan udah diisinya dari sini. Udah ditandain kan tadi. Di sini kita tinggal ngelooping aja. Di sini looping integer i sama dengan jumlah jalur i lebih besar sama dengan 0 i minus minus. Di sini tinggal kita looping aja printf %lld jalur yang dilalui ke i. Dan di setiap pad kita harus memberikan standar strip. Strip seperti ini. Ini jika i lebih besar dari 0. Nah, jika i udah habis nih, maka dia gini aja nggak perlu ditambahin ini lagi. Oke, kita coba. Nah, contohnya di sini kita ngikutin test case dulu 3, 5, 1, 13. Maka harusnya keluaran yang sama seperti yang dicontoh soal. Nah, di sini dia membutuhkan 8 power di mana padnya 125. Terus di sini butuh 1 power di mana padnya 1, 23 power di mana padnya 1, 3, 6, 13. Contoh yang kedua, kita misalkan mau bikin 4 test case. Di mana test case-nya itu 7, terus 8, terus 9, terus 10. Maka di sini yang 7 samanya di bagian 7 dia butuh 11 power, 15 power, 16 power, dan juga 18 power. Contohnya lagi di sini kita pengen buat satu test case aja bisa, satu test case aja. Misalkan di sini kita mau buat test case-nya 13. Samayanya ini posisi 13. Maka kalau kita enter, solidnya membutuhkan 23 power seperti yang di sini gitu. Ini untuk nomor 3. Dan nomor terakhir itu soal paling legend yang tidak bisa menjawab sekalipun suhu di kelas kita tidak bisa menjawabnya gitu ya kan. Intinya ini tuh soalnya namanya simple 2 gitu ya kan. Nah, intinya di sini tuh kita itu akan diberikan sebuah string S yang di dalamnya terdapat sebuah angka X. Kita tuh harus ngambil maksimal X karakter yang muncul setelah angka tersebut. Lalu diberikan sebuah matriks dengan ukuran X kali 2 dikali X kali 2, misalkan X-nya itu 4, berarti 8 kali 8. Temukan X karakter di dalam matriks tersebut. Udah lah, intinya langsung aja ke input formatnya intinya. Nah, input formatnya yaitu baris pertama adalah string S. Dan di dalam string S ini ada sebuah X atau angka, ya kan? Yang akan diambil untuk mendapatkan karakter yang muncul setelah angka tersebut intinya. Nah, terus baris selanjutnya yaitu matriks. Matriks sesuai baris pertama ini. Nanti baris pertama kan ada angkanya nih. Sehingga X ini akan mengikuti dari jumlah angka yang akan ada di baris pertama ini gitu. Sehingga output format itu bakal ada dua intinya. Jika ditemukan yang match, maka kita akan mengoutputkan matriks dengan ukuran X kali 2 X kali 2 dikali X kali 2 intinya. Dan highlight X karakter gitu. Dan jika tidak ditemukan, maka kita harus membuat outputnya itu 404 alias not found, alias tidak ketemu gitu padnya gitu. Alias tidak ketemu stringnya itu. Sehingga di sini ada constraint X itu dipastikan hanya ada satu, sehingga X itu bilangan dari kurang dari sama dengan 100. Nah, jadi X itu biasanya angka 1 sama dengan 100. Lalu S bisa membuat spasi alias string S pertama ini bisa membuat spasi. Isi dari matriks bisa berupa karakter apapun. Inilah yang agak sulit nih. Terus dipastikan hanya ada kurang dari sama dengan 1 X karakter pada matriks intinya. Ini intinya X dipastikan hanya 1 ini sama aja anjir. Sama aja nih yang ini sama yang ini ya. Nah, di sini sampel input dan output kita lihat gitu ya kan. Di sini intinya input tuh kan ada dua. Baris pertama itu untuk string S ya kan. Yang di dalamnya ada X yaitu 14. Sehingga di baris keduanya yaitu ini adalah matriks. 14 kali 2 berapa? 14 kali 2 yaitu
dua puluh delapan kali 28 berarti ini matriks 28 kali 28 nih coy. Kalau nggak percaya kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28. Nah, terus ini juga 28 nih ke bawah nih. 28, ini 28 ya. Sehingga outputnya di sini yaitu matriks 28 kali 28 dan juga tulisan praktikumnya ini. Praktikumnya. Nah, kenapa di sini bisa ada praktikumnya? Karena dia match. Di sini ada angka P, mana nih P nih? Itu dari keempat lima belum nih P, terus R, terus A, terus K, terus T, terus I, terus K, terus U, terus M-nya. Nah, praktikumnya. Karena ini ketemu, maka dia menghasilkan seperti ini. Tapi jika dia tidak ketemu, maka dia harus mengoutputkan yaitu 404 alias not found. Di sini untuk nomor 4 saya WA. Untuk nomor 4 nih saya WA. Di sini nomor 4 nih saya apa sih mengsubmit ya ibaratnya ya. Mengsubmit kode asal-asalan. Yang penting biar WA aja gitu ya kan. Nah, tapi di sini saya sudah menemukan yang namanya logikanya. Logika untuk menyelesaikan soal tersebut. Ya, walaupun kalau dicoba mungkin belum tentu berhasil gitu ya kan. Yang pertama itu ambil X dengan looping, terus kita ambil string setelah X, terus kita cocokkan string X dengan baris. Ini pakai ASCII nanti intinya. Nah, terus kita buat output yang itu buat matriks X dan juga masukin huruf ke matriks X nanti. Pengennya sih gitu tadinya, cuma kan waktunya nggak keburu gitu. Jadi ya kita baru bisa menyelesaikan 3 soal ini aja gitu ya kan, yaitu EB, PRK, dan KZ. Dan di S2 ini tidak keburu, karena di sisi lain kita juga ada ETS kan. Oke, sekian aja dari saya. Terima kasih Mbak Clarissa sudah kalau sudah menonton sampai detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.